Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Sebelumnya kita sudah mempelajari dua negara, yaitu negara Jepang dan juga negara Amerika. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari kondisi alam di dua negara, yaitu Inggris dan juga negara Mesir. Tujuan pembelajarannya agar kalian mampu menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan juga benua lainnya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kondisi alam negara Inggris. Lalu bagaimana kondisi alam di negara Inggris? Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Secara astronomis, Inggris terletak pada posisi 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan berada pada posisi 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Posisi Inggris berada di benua Eropa yang secara geografisnya berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Atlantik, sebelah barat berbatasan dengan Irlandia, sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat English Channel. Luas negara Inggris mencapai 244,110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi oleh lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan juga basah. Oleh karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan juga dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26 derajat Celcius pada musim dingin. Kemudian bentuk muka bumi dari negara Inggris. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara, dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan juga selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua biasanya berada di barat dan juga utara, sedangkan batuan yang lebih muda biasanya berada di timur dan juga selatan. Jika dilihat dari geologinya, Inggris memiliki sumber daya geologi yang sangat beragam. Salah satunya adalah batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad ke-20. Berikut ini adalah beberapa sumber daya mineral yang tersedia di Inggris, yaitu pasir dan juga kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung atau tanah liat. Kemudian, apa saja flora dan fauna yang terdapat di negara Inggris? Karena kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya, yang mengakibatkan sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Maka berikut ini adalah flora yang dapat kita jumpai di Inggris
adalah pohon X dan elem, Norwegia, dan lainnya. Kemudian faunanya ada rusa merah, burung raja wali emas, dan juga belibis merah. Selanjutnya adalah kondisi penduduk Inggris. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Jika dilihat dari angka pertumbuhannya, hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt yang terdiri dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman yang terdiri dari Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan juga Norman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, hampir 87,2%. Sisanya berkulit hitam dan Asia. Bahasa yang digunakan secara resmi adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen, yaitu mencapai 86,9%. Sisanya adalah pemeluk agama lain seperti Islam, Yahudi, dan Hindu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi alam negara Mesir. Bagaimana kondisi alamnya? Mesir merupakan salah satu negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika. Secara astronomis, Mesir terletak pada posisi 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Batas-batas wilayah negara Mesir. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Libya, sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Secara iklim, Mesir ini memiliki iklim subtropis dan juga gurun. Hanya terdapat dua musim, yaitu musim panas dan juga musim dingin. Biasanya musim panas berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan April. Jika dilihat dari bentuk muka bumi, sebagian besar wilayah Mesir ini merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabian, Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Secara geologi, Mesir ini memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, tok, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang sangat berlimpah. Selanjutnya adalah flora dan fauna yang terdapat di negara Mesir. Mesir ini tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan juga subtropis, seperti pohon lontar dan lain-lain. Sedangkan fauna yang umum dijumpai di Mesir adalah domba, unta, dan keledai. Dan yang terakhir adalah kondisi penduduk Mesir.
Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduknya tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada kelompok orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di bagian selatan. Kemudian orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang terakhir adalah orang Arab. Sebagian besar penduduknya, hampir 90%, memeluk agama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Oleh karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.